Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya seseorang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak salawatnya kepada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan mengenai syarat sah seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan mengenai sunnah-sunnah yang ada pada bulan puasa. Sunnah-sunnah bulan puasa. Yang pertama adalah ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri adalah mempercepat kita untuk berbuka. Apabila telah diyakini telah masuk waktu maghrib, ghurubus syamsi, telah masuk waktu maghrib, maka kita disunahkan untuk cepat-cepat berbuka. Dan yang kedua adalah sahur. Kita disunahkan untuk sahur dan disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Meskipun waktu daripada sahur ini adalah waktu setelah Isya sampai terbitnya fajar, maka kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini adalah salah satu pembeda antara puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi. Dan akhirnya sahur ini adalah mulai dari sepertiga akhir dari malam dan tidak sampai waktu imsak. Waktu imsak ini adalah waktu ragu dalam sahur. Jangan sampai kita ini masuk waktu imsak dalam sahur. Minimalnya kita sahur ini sahur dengan segelas air atau satu buah kurma, itu sudah minimalnya. Jangan sampai kita ini tidak sahur sehingga tidak bisa membedakan mana puasanya Yahudi dan mana puasanya orang Islam. Dalam ibadah sahur sangat banyak fadilah-fadilahnya yang nanti akan kita jelaskan pada episode-episode yang akan datang. Yang ketiga adalah berdoa ketika akan berbuka. Maka ini adalah disunahkan juga. Doanya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang apabila melaksanakan ibadah puasa dan menjalankan seluruh sunnah-sunnah yang ada pada bulan puasa, insya Allah dirinya akan mudah untuk mendapatkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mudah untuk menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu jalan untuk kita bisa takwa, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah, menjalankan sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis baginda Nabi SAW bersabda, apabila hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Maknanya adalah apabila kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala,
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti semua hajat kita, semua permasalahan kita Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan. Maka dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Seseorang apabila bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan jalan keluar dari seluruh permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapatkan rezeki dari mana saja yang dia tidak sangka-sangka. Begitulah orang bertakwa. Seorang bertakwa, seseorang berbuat baik, seorang yang dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pun punya masalah, tapi permasalahannya Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan. Berbeda dengan seseorang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya ada juga sama dengan orang bertakwa, tapi permasalahannya dia sendiri yang menyelesaikannya. Dan orang yang dekat dengan Allah, maka permasalahannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'lamun fa innahum ya'lamun wa tarjuna minallahi la yarjun. Kita akan mendapatkan, kita ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahannya apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi seorang hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.